Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kusno Khotimah dengan NIM 222030 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya. Perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya pada umumnya meliputi: yang pertama, dalam penggajian hanya terdapat satu golongan transaksi. Yang kedua, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Selanjutnya, yang kedua, ada akun-akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan pengauditan atas siklus penggajian dan personalia adalah untuk menilai apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan. Siklus penggajian dan personalia diawali dengan pengangkatan karyawan atau pegawai dan diakhiri dengan pembayaran imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan dan pembayaran kewajiban pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong kepada pemerintah dan institusi lain, serta utang biaya tenaga kerja dan utang PPh karyawan. Selanjutnya, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Yang pertama, memahami pengendalian internal siklus penggajian dan personalia. Berikut adalah pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia untuk resiko pengendalian. Yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai, yang kedua pengotorisasian yang tepat, yang ketiga dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat ada pengamanan fisik atas aset dan catatan, yang terakhir pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Yang kedua ada pemotongan pajak PPh 21 dan pembayarannya ke kas negara. Yang pertama pemotongan pajak PPh 21, yang kedua pembayaran pajak penghasilan karyawan dan potongan lain tepat waktu. Yang ketiga ada pertimbangan persediaan dan kecurangan pengajian yang meliputi hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan, pengujian atas tenaga kerja fiktif, pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Selanjutnya di sini ada metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Nah, metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo meliputi yang pertama, ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian tahap 1. Yang kedua ada menetapkan materialitas, pelaksanaan dan menilai resiko inherent tahap 1. Yang ketiga ada menilai resiko pengendalian dan pelaksanaan pengujian yang bersangkutan tahap 1 dan 2. Dan yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, perancangan dan pelaksanaan pengujian rinci saldo untuk akun dan beban tahap 3. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pengauditan siklus penggajian dan personalia adalah pentingnya pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan terkait gaji dan karyawan. Audit siklus penggajian dan personalia bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi penggajian dan personalia telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, audit siklus penggajian dan personalia juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang ada telah efektif dalam mencegah kesalahan dan kecurangan.